Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B5. Kami di sini akan menjelaskan mengenai tugas besar kami untuk mata kuliah sistem terdistribusi, di mana kami membuat program weather news. Jadi program ini tuh untuk kami itu membuat program simulasi pengukuran suhu dari 3 sensor suhu di 3 wilayah. Setiap sensor itu mengirim suhu ke server dalam rentang waktu setiap 10 detik. Nah, nanti si subscribernya menghitung dan menampilkan rata-rata suhu setiap kali menerima informasi. Jumlah pembagi disesuaikan dengan jumlah informasi yang masuk. Nah, contohnya jika ada yang masuk itu masih 2 sensor, maka pembaginya juga 2. Itu untuk penjelasan singkat mengenai aplikasi yang akan kami buat. Selanjutnya itu perkenalkan, nama saya itu Husna Maulana dengan NIM 211524045. Lalu ada Saya Danu Mahesa dengan NIM 211524037. Saya Gian Sandrova dengan NIM 211524043. Dan saya Rofaul Akram Hendrawan dengan NIM 211524061. pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan. Yang pertama itu ada pendahuluan, lalu ada analisisnya, ada model sistem, perancangan, alur proses, dan programnya. Dan nanti akan diakhiri dengan demo programnya. Yang pertama itu pendahuluan. Deskripsinya itu sistem terdistribusi menjadi komponen kunci dalam mengelola, menyimpan, dan memproses data dari berbagai sumber yang tersebar di berbagai tempat di era modern ini. Kebutuhan akan akses informasi yang cepat dan efektif semakin meningkat. Dan sistem terdistribusi kini menjadi sangat penting untuk menawarkan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan ini. Pelaksanaan turut ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem terdistribusi yang khususnya difokuskan pada pengukuran suhu. Sistem yang kami rancang akan memungkinkan sensor suhu mengirimkan data secara terus-menerus ke server melalui jaringan terdistribusi. Setiap sensor akan mengirimkan data suhu dalam rentang waktu yang ditentukan, yakni setiap 10 detik. Data suhu ini kemudian akan diterima oleh server, yang bertugas untuk mengelola informasi tersebut. Data yang diterima dihitung dan ditampilkan rata-ratanya. Sistem terdistribusi ini tidak hanya memfasilitasi pengukuran suhu secara efisien, tetapi juga memberikan landasan untuk pemahaman lebih lanjut dalam memahami konsep-konsep yang terkait dengan sistem terdistribusi. Proyek ini memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama, untuk merancang arsitektur sistem yang efektif dan efisien dalam mengumpulkan dan mengolah data suhu dari beberapa sumber. Kedua, untuk memastikan integritas, akurasi, dan konsistensi data yang dikumpulkan melalui mekanisme validasi dan pengolahan data yang tepat. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mempermudah pemahaman konsep-konsep sistem terdistribusi. Next. Selanjutnya ada analisis. Pengukuran suhu yang kami bangun membutuhkan pengukuran suhu rata-rata secara periodik dengan rentang waktu setiap 10 detik. Pengukuran suhu dilakukan dengan menggunakan 3 sensor suhu menggunakan 3 device laptop dan juga 1 server menggunakan 1 device PC. Pengukuran suhu ini relevan dengan aplikasi ini di dunia nyata, di mana informasi yang diperoleh dari sensor setiap 10 detik dapat memperoleh informasi yang cukup akurat untuk menampilkan rata-rata suhu secara real time. Solusi yang kami gunakan agar tidak terjadinya bentrok pada data yang masuk pada server, yaitu dengan menggunakan mutual exclusion mutex, di mana hanya ada satu proses yang mengakses sumber daya pada satu interval waktu tertentu. Dalam simulasi pengukuran suhu di Bandung menggunakan 3 sensor, kita memilih metode publish subscribe untuk mengatur komunikasi antara sensor dan server dengan lebih efisien. Setiap sensor bertindak seperti pencatat suhu dan secara teratur mengirimkan informasi suhu ke server setiap 10 detik. Server yang bertugas menerima dan memproses data akan menghitung rata-rata suhu berdasarkan informasi yang diterima dari sensor-sensor tersebut. Alasan kita memilih metode ini karena memungkinkan sistem untuk dengan mudah menangani penambahan sensor baru tanpa banyak perubahan yang diperlukan. Selain itu, metode ini membagi tugas dengan jelas antara sensor yang mengukur suhu dan server mengolah datanya, sehingga memudahkan kita dalam mengelola dan memahami prosesnya. Dengan menggunakan metode publish subscribe, sistem ini dapat beroperasi secara efisien dan efektif karena memungkinkan penambahan sensor dengan mudah tanpa mempengaruhi kinerja server secara signifikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model sistem dari program yang kami buat. Nah, di sini terdapat ada 3 sensor, lalu ada broker MQTT, publish, dan subscriber. Nah, yang pertama itu sensornya itu
Terdapat 3 sensor itu merupakan perangkat-perangkat yang bertugas untuk mengukur suhu. Nah, setiap sensor mengirimkan data suhu yang diukur secara periodik, yaitu setiap 10 detik sekali. Lalu di sini ada MQTT, itu sebuah server perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara komunikasi antara sensor-sensor dan subscriber. Nah, broker ini menggunakan protokol MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport. Nah, untuk MQTT yang kami gunakan itu kami menggunakan Mosquito. Nah, MQTT ini kami gunakan untuk komunikasi berbasis pesan. Nah, lalu broker menerima data suhu dari sensor-sensor dan meneruskannya pada subscriber. Lalu yang terakhir itu ada subscriber, merupakan komponen atau aplikasi yang bertugas untuk menerima data suhu dari brokernya dan menampilkan si datanya. Nah, subscriber ini bisa berupa UI yang menampilkan data suhu kepada pengguna seperti rata-rata suhu. Nah, untuk alurnya itu yang pertama tuh kita mengirimkan data dari sensor 1, 2, dan 3. Lalu ini masuk ke input suhu yang nantinya akan diterima dan disimpan dulu di si broker MQTT. Nah, broker MQTT ini lalu akan melakukan publish dan mengirim data-data yang tadinya sudah didapat dari sensor 1, 2, dan 3 yang lalu akan dikirim kepada subscriber. Di subscriber ini nanti akan dilakukan perhitungan untuk merata-ratakan suhu dari setiap wilayah dan akan ditampilkan pada klien. Selanjutnya itu adalah perancangan. Di sini ada gambar dari arsitekturnya. Terdapat 3 komponen di sini. Yang pertama itu adalah sensor. Sensor ini bertindak sebagai pengirim suhu kepada broker MQTT. Sensor ini dalam kode program kami itu diambil dari API dari tiap-tiap wilayah. Lalu ada komponen yang kedua itu adalah MQTT broker. Fungsinya itu untuk menerima data dari ketiga sensor suhu dan mengirimkannya kepada subscriber. Yang ketiga itu adalah subscriber berfungsi untuk menerima data. Dan di sini juga perhitungannya dilakukan pada pada kode MQTT broker. Alurnya itu subscriber itu melakukan subscribe kepada MQTT broker, dan MQTT broker melakukan subscribe kepada sensor 1, sensor 2, dan sensor 3. Lalu masing-masing sensor itu mempublish suhu. Sensor 2 juga mempublish suhu dan sensor 3 itu mempublish suhu, lalu akan dirata-ratakan di server dan lalu MQTT broker akan mengirimkan rata-rata suhu kepada subscriber. Next. Baik, untuk selanjutnya itu alur proses, di mana alur proses ini merupakan gambaran bagaimana program mengambil suhu dan membuat rata-rata suhu pada program yang kami buat. Pertama-tama alurnya yaitu kita akan menyalakan dulu server, di mana server tersebut akan memeriksa bahwa apakah data suhu tersedia. Pertama kali pemulaian program, kita asumsikan bahwa data suhu tidak tersedia, maka kita akan melanjutkan ke bagian yang tidak, di mana kita akan melakukan inisiasi subscriber. Inisiasi subscriber telah tersedia dan telah terdaftar, dan dalam subscriber tersebut akan memeriksa data suhu apakah subscriber tersebut mengontek data suhu. Karena mulai dari awal, maka masuknya ke tidak. Selanjutnya akan menginisiasi sensor-sensor. Sensor-sensor telah diinisiasi, maka sensor akan menyala, lalu sensor akan mendeteksi suhu dan akan kembali lagi ke bagian atas. Di sini akan memeriksa data suhu, dan data suhu telah tersedia karena subscriber sudah atau sensor sudah mengambil suhu tersebut pada sebuah wilayah tertentu dan langsung masuk ke bagian ya, di mana akan memproses data suhu. Selanjutnya akan memberitahu data suhu ke subscriber, dan setelah itu subscriber memeriksa bahwa data suhu tersebut sudah diketahui. Selanjutnya akan menghitung rata-rata suhu yang diterima. Selanjutnya juga akan diketahui bahwa rata-rata suhu tersebut yang didapatkan berapa.
Hal tersebut akan diperiksa apakah lebih dari 10 detik atau belum. Jika lebih dari 10 detik, maka proses pengambilan suhu pada tahap pertama atau sekali ambil telah selesai. Dan jika kurang dari 10 detik, maka akan memulai lagi dari bagian tahap sensor yang memeriksa data suhu yang terbaru. Mungkin cukup segitu untuk alur proses. Selanjutnya kita masuk ke Ya, penjelasan program publisher. dan selanjutnya itu adalah program dari publisher. Sebenarnya di sini terdapat 3 program dari publisher, namun untuk logikanya itu sama saja, cuma berbeda wilayahnya saja. Yang pertama itu adalah mengimport library yang dibutuhkan. Yang pertama itu yaitu library untuk MQTT-nya, lalu ada library untuk melakukan request, dan yang ketiga itu library untuk melakukan eh, menghitung waktu gitu. Yang pertama itu jadi membuat sebuah variabel variabel yang bernama nama broker yang berisi alamat dari brokernya itu sendiri, yaitu testmosquito.org. Lalu membuat klien baru bernama P2. Lalu di sini melakukan koneksi kepada brokernya. Dan selanjutnya itu adalah ada sebuah fungsi untuk mengambil data dari API yang mengembalikan respon berupa JSON. Dan selanjutnya juga ada fungsi untuk mengeprint suhu dengan parameter result dan city, yang kemudian akan dilakukan print suhu dari suatu kota tersebut beserta suhunya, dan eh, akan dikirim kepada broker MQTT dari suhu tersebut yang sudah dikonversi menjadi bentuk string. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gian. Selanjutnya fungsi main itu adalah fungsi utama yang mengendalikan alur program. Kode ini berada dalam flow while true, yang berarti program ini akan terus berjalan tanpa henti sampai dihentikan secara manual. Lalu di situ juga ada block try yang digunakan untuk menangkap dan menangani potensi kesalahan atau pengecualian yang mungkin terjadi selama eksekusi kode dalamnya. Di sini juga ada list city-nya, yaitu Bandung, cuman satu di kode yang pub satunya. Lalu akan dilakukan looping untuk setiap city yang ada dalam list city itu. Lalu query-nya itu diisi dengan city, lalu datanya diisi dengan data suhu dari query city ini, yaitu Bandung. Lalu nanti akan di print data suhunya setiap 10 detik sekali. Lalu jika blok try-nya gagal, maka akan masuk ke dalam blok exception yang akan melakukan jeda 10 detik sebelum mencoba lagi. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu program yang terdapat pada file subscriber, di mana pertama-tama kita akan mengimport bahwa MQTT client sebagai brokernya. Selanjutnya mengimport waktu, time, date time, terus date, dan juga trading untuk melakukan mutex. Di sini kita akan menginisialisasi dulu terlebih dahulu, yaitu variabel untuk menyimpan total suhu, yaitu total suhu dan jumlah data. Di sini untuk menghindari mutex akan ditambahkan log yang berupa trading log. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi onMessage yang memiliki parameter client, user data, dan juga message. Selanjutnya kita akan mengambil variabel global yang berupa total suhu dan jumlah data. Selanjutnya kita akan menambahkan temp yang berupa float. Selanjutnya juga ada widlog, yang widlog ini merupakan pengimplementasian dari mutex yang berguna untuk menghindari kondisi balapan atau kondisi race condition saat ada thread yang mengakses atau memodifikasi variabel yang sama. Selanjutnya ada variabel berupa A, yaitu date time, ada jam, menit, dan second. Selanjutnya mendefinisikan nama broker. Di sini kita menggunakan broker Mosquito dengan linknya itu test.mosquito.org. Dan selanjutnya kita akan membuat klien baru yang bernama P1, di mana ketika program subscriber dimulai,
maka akan menampilkan creating new instance ketika setelah memulai atau merun program. Selanjutnya akan mengkaitkan callback on message yang dimana program tersebut berfungsi untuk ada new text-nya, dan setelah itu akan melanjutkan mengkoneksikan ke broker tersebut, dan setelah program berjalan maka akan tampil connecting to broker. Oke, selanjutnya itu setelah menghubungkan dengan brokernya itu kita akan melakukan loopingnya gitu, dan di sini tuh kita akan ngeprint message subscribing weather session yang menggunakan client.subscribe suhunya itu. Nah, ini untuk masuk ke while forever, ini tuh untuk melooping tanpa henti gitu, seperti yang tadi dijelaskan pada publisher gitu. Kurang lebih caranya sama gitu. Di sini tuh kita ngeloopingnya setiap 10 detik. Nah, di sini tuh fungsinya itu untuk menghitung rata-rata gitu. Yang pertama, yang bagian ini untuk menghitung rata-rata. Di sini juga kita menggunakan log gitu yang tadi sudah dijelaskan gitu, pengimplementasian mutexnya gitu. Nah, di sini blok yang if-nya itu, nah jika jumlah datanya lebih dari 0, berarti ada publisher yang mengirimkan data kan. Nah, di situ kita akan menghitung rata-rata suhunya gitu. Yang pertama itu yang diambil dari si total suhunya dan lalu dibagi dengan jumlah datanya. Jika sudah ada, nanti di print rata-rata suhu dari ketiga wilayah dan tanggalnya, dan seri rata-ratanya berapa. Jika si jumlah datanya itu kurang atau sama dengan 0, maka akan di print tidak ada suhu, dan si loopingnya juga tetap berjalan sampai kita menghentikannya secara paksa gitu. Oke, itu untuk penjelasan programnya. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian demo. Yang pertama itu demo untuk yang bagian subscribe. Nah, ini untuk demonya. Nah, di sini kita akan menjalankan program dari yang subscription 1. Nah, kita akan di sini membuat new instance dan ini menghubungkan ke brokernya. Kita tunggu sebentar. Nah, tidak ada suhu yang diterima ini karena belum ada publisher yang mengirimkan datanya. Untuk sekarang kita lanjut ke bagian yang menjalankan publisher 1 yang akan dijalankan oleh rekan saya, Danu. Ya, dan di sini saya akan menjalankan kode dari publisher 1 dan membuat sebuah instance dan menyambungkan kepada broker. Lalu untuk untuk publisher 1 ini dari suhu kota Bandung. Suhu kota Bandung sekarang itu 28,4 derajat Celcius, dan setiap 10 detik sekali akan mengirimkan suhu dari kota Bandung ini. Sudah masuk datanya. Nah, di sini kita dapat lihat tadi suhu dari yang kota Bandung sudah masuk 1 yaitu 28,4. Selanjutnya rekan saya Gian akan menjalankan untuk bagian pub 2-nya.
Nah, di sini juga dapat dilihat untuk PAB 2 itu mengirimkan suhu dari kota Jakarta, nilai suhunya itu 28,4. Nah, kita lihat kembali ke bagian yang subscriber. Nah, karena data suhunya sama juga tadi 28,4, jadi rata-ratanya juga sama gitu kan, karena yang publishernya itu mengirimkan jumlah datanya 2 gitu, dari 2 publisher. Selanjutnya saya akan menjalankan untuk yang publisher 3. Nah, di sini publisher 3 itu mengirimkan suhu dari kota Cianjur, yaitu nilai suhunya itu 23,1. Nah, ini untuk setiap 10 detik akan mengirimkan data secara terus-menerus sampai kita meng-cancelnya. Nah, kita lihat kembali ke subscriber. Rata-rata suhu dari ketiga kotanya itu sudah berubah menjadi 26,63. Mungkin itu saja untuk demo program kami. Dan terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.